Jangan main-main, belum genap 1 bulan setelah memasuki tahun dengan shio kuda api, suasana semesta sudah terasa luar biasa. Kesulitan bahkan sudah mulai terlihat di depan mata. Termasuk efek perang di kawasan Teluk ketika Iran dan Israel saling mengirim rudal. Tapi tahun ini memang bukan tahun yang mudah. Semua orang harus bererak cepat, melakukan transformasi agar tidak kehilangan momentum. Apalagi, mumpun semua kebatilan sedang dinetralisir, segera lakukan transformasi menyeluruh, lahir dan batin. Kepada pemilik shio yang energinya tidak berbenturan dengan kuda api, lakukan sinergi dengan baik. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian? Benarkah, di tahun kuda api juga akan ada kerusuhan yang dibakar oleh emosi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Waspadalah, aura shio kuda api sudah benar-benar mengisi seluruh ruang dan waktu. Tahun ini harus dijalani dengan serius jika ingin mendapatkan hasil yang bagus. Dalam hal apapun, tahun kuda api memang tidak boleh dipermain-mainkan. Mereka yang main-main akan segera ditinggalkan, karena sulit mengejar derap langkah kuda yang ingin serga bergegas. Berada di bawah kendali shio kuda api, tahun 2026 juga menjadi saat bertransformasi. Semua harus melakukan transformasi jika ingin berhasil. Lewat kocokan ciamsi milik ahli spiritual Suhu Chung, bisa diperoleh gambaran tahun ini yang tidak mudah. Tapi beruntunglah, karena munculnya angka 6 bisa dimaknai sebagai ternetralisirnya kebatilan. Kalau dari hasil ciamsi, yang pertama saya harus sampaikan keluarnya angka 6 ya. Gitu. Kalau angka 6 kan memang disimbolkan itu lebih ke arah pengharmonisasian. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikatakan tuh sebuah hal yang kebatilan ya, itu akan dinetralisir lah kalau di tahun kuda api ini. Hanya saja kalau bisa saya tambahkan, saya ingatkan selalu, ditekankan atau dituntut harus berlaku otentik, kasunyatan, dan juga tepat. Karena di tahun kuda api itu tahun dimana percepatan transformasi gitu, kebangkitan yang mungkin tadi seperti saya bilang, budi pekerti luhur ke Dharma Nusantara, ekonomi dan juga ekonomi bangsa negara ya. Nah, kalau memang masih mau coba-coba bermain dengan tipu-tipu atau tidak berlaku secara otentik, ya jangan disalahkan juga kalau sampai memang kena libas sama apinya kuda tersebut. Semangat kuda yang bergelora serta api yang membara mengisyaratkan untuk semua orang untuk tidak berpangku tangan. Di tahun dengan shio kuda api, semua orang harus mampu mengambil peluang, sekecil apapun peluangnya. Kemudian bergerak cepat agar tidak kehilangan momentum. Tapi hati-hati untuk orang yang punya shio tikus, karena tahun ini bisa menjadi tahun yang sial. Harus eling lan waspada, serta melakukan semua kebaikan agar terhindar dari kesusahan. Tidak hanya shio tikus, masih ada beberapa shio yang tidak beruntung di tahun 2026 ini. Makanya harus berbuat baik biar energi buruk bisa dinetralisir. Sementara itu, berbahagilah para pemilik shio anjing. Sebab, tahun ini adalah tahun keemasan. Jangan sia-siakan kesempatan yang barangkali tidak akan datang untuk kedua kalinya. Anjing, terus ya macan masih oke lah, macan karena kuat simboliknya lah gitu. Paling ya kalau yang positifnya ya hoki-hoki ya lebih ke arah 2 tadi. Kalau untuk ke ular sama naganya itu tetap bagus gitu, karena secara energinya pun masih tetap kuat lah gitu. Nah kalau untuk yang ciongnya atau yang kurang beruntungnya lebih ke arah itu tikus. Makanya simbolik saya hati-hati sama tikus-tikus berjubah yang masih memakai jubah kebohongan dan juga topeng kepalsuan. Itu kena libas benar. Sepekan setelah bulan Maret ini, semua wajib waspada. Tidak boleh terlalu ambisius, meski tahun kuda api mengisyaratkan untuk berlari kencang. Bersikap hati-hati menjadi sangat penting. Sebagai ahli supranatural, Suhu Chung justru melihat ada suhu politik yang menghangat dalam waktu dekat,
Sejumlah pertanda buruk juga berdatangan, seolah ingin memberi penegasan bahwa tahun ini bukan tahun yang bisa dijalani dengan tenang. Dalam suasana politik yang menghangat, Suhu Chung mewanti-wanti untuk tidak terpancing emosi, karena ini tahun kuda api yang membuat semua mudah terbakar. Celakanya, potensi pecah kerusuhan sosial sangat besar akibat perseteruan politik yang sulit dipersatukan. Apalagi memang elemennya api kan, gitu. Gejolak saya lihat ada, ya makanya tetap harus eling lan waspada ya gitu. Energi di setiap tubuh masyarakat Indonesia pasti ke boosting kan, naik lah, terangkat lah gitu. Ya makanya harus tetap eling dan waspada gitu. Kalau enggak ya bisa jadi chaos lagi. Justru yang dikhawatirkan dari beberapa pertanda ya yang saya tangkap itu, kemungkinannya bisa ada terjadi chaos. Ya beberapa hal sih, selain chaos saya juga lihat kayak darat, laut, udara itu agak lampu merah ya gitu loh. Ya makanya di tengah-tengah era transformasi ini, selain yang chaos atau kerusuhan tadi, ya itu saya melihat darat, laut, udara agak memerah. Darat memerah itu tuh apakah memang akan ada banyak darah atau apa sebetulnya memerah itu? Iya, dikhawatirkannya seperti itu, dikhawatirkannya gitu. Namanya ini kan baru pertanda yang saya tangkep kan istilahnya. Iya, dalam artian tuh bencana dan sebagainya. Cuman sekali lagi saya izin katakan, itu semua kan yang pertama belum terjadi. Berarti kan masih ada waktu untuk kita untuk bisa prevent gitu loh, atau mencegah gitu. Hari-hari yang berat sepanjang tahun ini semakin terasa menyengsarakan, karena tidak hanya akan ada gejolak sosial, tapi juga rangkaian bencana yang tidak berhenti. Suhu Chung melihat bencana besar bakal terjadi tahun ini. Sinyal yang ia tangkap lebih ke arah gempa, gunung meletus, dan tsunami. Memang, saat ini banyak gunung berapi di Pulau Jawa yang mulai menggeliat. Juga beberapa di luar Pulau Jawa, tapi yang menakutkan justru letusan gunung di dasar laut, karena bisa mengakibatkan bencana yang berurutan mulai dari gempa hingga tsunami. Ya saya lihat gitu, pertandanya ke arah gunung dan juga laut. Entah mungkin bisa dikatakan gempa kah? Gitu loh. Yang pertama yang sangat dikhawatirkan yaitu gempa kalau andaikan terjadinya di bawah laut. Gitu. Nah itu bisa mengakibatkan tsunami segala kan. Makanya bareng-bareng ayo kita redam lah itu semua. Balik uri-uri lagi laut dan gunung kita. Saya lihat Jawa Barat. Gitu. Makanya saya sekalipun akan secepatnya beresin yang di Jawa Tengah. Setelah itu saya pasti ke Jawa Barat. Gitu. Potensinya sangat besar sekali. Lebih ke arah ini ya, laut dan gunung malahan. Dua-duanya potensi sangat besar sekali. Makanya kemarin saya udah pergi ke Jawa Barat, saya udah cek dan sebagainya. Ya memang di laut dan di gunung, itu dari Jawa Barat. Berada di bulan Maret bukan berarti ancaman banjir mulai surut. Tidak. Sebab banjir tetap masih menjadi ancaman bahkan hingga pertengahan tahun nanti. Secara urutan, bencana akan didominasi oleh unsur air yang kemudian mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Setelah itu, yang menyusul di belakangnya adalah gempa bumi serta gunung meletus. Saya lihat potensi terbesarnya itu kalau benar-benar kita lalai ya, itu sampai pertengahan tahun ini tuh sangat kuat sekali kemungkinannya bisa terjadi. Potensinya sangat besar sekali. Yang kalau berkaitan dengan air tadi, gitu. Nanti disusul baru gunung meletus dan sebagainya. Gitu, dilihat sampai, makanya kita pegat dulu sampai pertengahan tahun ini dulu deh. Kalau memang itu bisa terjadi, kita bisa redam yang di laut, kita berarti bisa redam juga di gunung. Jadi PR kita yang pertama laut dulu. Gitu, apalagi kalau bisa bagi-bagi waktu laut dan gunung itu lebih bagus lah. Tapi benarkah maut juga akan menebar rasa takut dari dunia penerbangan? Mungkinkah bakal ada pesawat komersial yang jatuh? Ternyata benar, maut terus menebar rasa takut. Tidak hanya lewat bencana alam dan berbagai peristiwa besar, maut juga datang dari dunia transportasi. Suhu Chung melihat
akan ada pesawat jatuh di tahun ini. Perkiraan waktunya tidak bisa diungkap secara tepat, tapi kemungkinan setelah melewati pertengahan tahun menuju akhir tahun. Yang lebih menakutkan, karena merupakan pesawat komersial, jadi penumpangnya banyak. Sehingga semua penumpang dan kru pesawat akan ikut hilang, tanpa pernah ditemukan jejaknya. Nanti lihat di kuartal terakhir. Kuartal terakhir tahun ini, itu saya melihatnya tanpa mengurangi rasa hormat, ada dikhawatirkannya ada pesawat. Ya, kejadian tragedi lah yang menyangkut kepada pesawat terbang. Kita tetap berdoa yang terbaik ya, tapi kalau lihat dari pertandanya sih, itu potensinya lebih dahsyat lagi korban yang akan berjatuhan ya. Lagi-lagi tentang kematian, tahun ini masyarakat akan dikejutkan oleh kabar duka meninggalnya seorang tokoh publik. Namanya pernah sangat populer. Usianya juga tidak muda tapi juga belum tua. Tapi yang lebih tragis, publik figur ini tidak sendirian karena bersama satu keluarga. Pasnya kita akan mungkin kehilangan seseorang public figure juga ya, gitu. Makanya ya tetap eling lan waspada ya gitu. Saya lihatnya di darat ada ya itu pertandanya public figure. Kalau dilihat dari usia nggak terlalu tua ya, belum terlalu sepuh lah, masih agak muda gitu loh. Gitu. Ya cuman mungkin bisa dikatakan berhubungan dengan keluarganya juga. Masih dari dunia para selebriti, kasus perceraian publik figur tetap akan banyak di tahun ini. Penyebabnya macam-macam, mulai dari perselingkuhan hingga faktor ekonomi. Sebelum tutup tahun, malah akan terbongkar skandal besar yang melibatkan nama-nama tenar, ia berasal dari kalangan pejabat dan artis. Perselingkuhan itu ternyata sudah lama terjadi, tapi selalu berhasil ditutupi, sampai akhirnya terbongkar secara tidak sengaja. Akibat skandal cinta terlarang itu, pernikahan sang pejabat kandas. Kalau masalah perceraian itu balik lagi ya, potensinya sangat tinggi sekali. Gitu. Makanya saya selalu katakan, ini kan sekali lagi nih, itu hati-hati kalau tikus-tikus berjubah, kebohongan sama topeng kepalsuan. Ya, itu kan maknanya luas kan, bisa ke arah selingkuh kah dan sebagainya. Itu perceraian sangat tinggi sekali makanya. Iya makin banyak, makanya hati-hati tikus-tikusnya itu tadi. Gitu, itu maknanya luas kan. Itu selingkuh tuh, tikus-tikus tukang selingkuh tuh banyak. Yang pasti ini tahun bakal bombastis ya. Gitu loh, banyak hal-hal tuh yang sangat besar sekali, yaitu tersulut apinya itu dilibas benar sama kuda api gitu. Makanya hati-hati kalau yang tukang selingkuh. Berbagai peristiwa maut terjadi di tahun ini. Ada pesawat jatuh, ada pula kecelakaan yang mengakibatkan seorang publik figur meninggal. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana dan malapetaka? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tahun Kuda Api memang bisa memberi semangat yang berapi-api. Tahun yang bagi pemilik shio tertentu menjadi penentu kebangkitan hidup. Tapi tahun Kuda Api juga bisa membuat binasa jika masih berupaya melakukan tipu daya. Suhu Chung berpesan, berhentilah melakukan kebohongan, sudahi semua dusta agar hidup menjadi lebih bermakna. Kepada mereka yang masih memakau topeng kepalsuan, tahun ini akan mengalami nasib paling tragis, karena bakal terbakar oleh api yang membara. Makanya di tahun Kuda Api sekali lagi hati-hati kalau yang misalnya tadi kayak sio-sio tikus kah gitu loh. Hati-hati jangan kebanyakan bohong atau masih palsu-palsu lah, tipu-tipu lah. Itu bakal kena libas benar. Sekali lagi saya coba tegaskan, di tahun Kuda Api ini di stop lah topeng-topeng kebohongan ataupun jubah-jubah kebohongan itulah, topeng kepalsuan itulah semuanya. Kalau bisa saya katakan dilibas benar, kena kebakar benar. Makanya yuk sama-sama kita bangkitkan lagi kesadaran kita, kewaspadaan kita. Tahun ini memang tidak boleh dibuat sembarangan. Tahun Kuda Api yang memiliki arti sangat mendalam.
Semua berharap kesuksesan, tapi hanya orang-orang yang eling lan waspada yang mampu memetik kemenangan. Sementara mereka yang suka berdusta, melakukan tipu daya, serta hidup bersembunyi di balik topeng, bakal menemukan nasib tragis. Jadi hati-hati di tahun kuda api. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.